acaranya yaitu satu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga inti, yaitu penyampaian budaya positif yang akan saya lakukan. Yang keempat penutup. Sekian dari saya menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kegiatannya Mbak Yuli, semoga pada acara ini diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan dan sukses selalu, dan mudah-mudahan yang lain nanti bisa menyusul di sini. Ini angkatan 9, angkatan 10, mudah-mudahan Bapak Ibu Guru bisa menyusul kegiatan CGP ini ya. Semoga Mbak Yuli ini nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan nanti kita bisa bersama-sama ya. Kiranya cukup sekian dari saya. Apabila ada kata saya minta maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sabar yang telah memberikan sambutan kepada saya. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, mohon kiranya Bapak Ibu untuk bisa melakukan ice breaking seperti anak-anak ya Pak. Tapi ini beda, nanti bisa dilaksanakan dengan teman sebangku bisa. Untuk apa namanya ice
streamingnya, silahkan Bapak yang satu jempolnya seperti ini, yang satu nunjuk ke temennya. Yang ya, Bu Sabar sama seperti ini ya. Yang satu seperti ini. Nah, terus di sini saya akan memberikan nanti kalau saya menyebut nama Eli, silakan Bapak Ibu untuk pegang jempol atau telunjuk temennya seperti ini. Tadi misalnya ada cerita Eli langsung, nah seperti itu. Berarti Bu Sabar bisa langsung pegang punya Bu Feria, telunjuknya Bu Feria. Bu Oli, Bu Nur bisa pegang telunjuknya Bu Oli, oke. Bisa saya mulai Bapak Ibu? Ya. Suatu hari untuk tepuk diam, ya. Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Ya, mari mendengarkan cerita saya. Ini hanya untuk permainan saja, untuk have fun saja kita, supaya nggak terlalu panas dan nggak terlalu ngantuk karena waktunya sudah siap. Oke. Di suatu hari keluarga Pak Ahmad mempunyai 3 orang putri. Satu putri umur 12 tahun bernama Ella. Kemudian yang kedua umur 9 tahun bernama Eva. Yang ketiga anak berusia 4 tahun baru lahir dan anaknya itu sangat energik, namanya Eli. Eli senang berlari-lari. Kemudian Eva membantunya sambil menatap Eli. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yang saya si Eli sudah selamat dari bantu sama Eva. Hanya untuk bercanda saja. Sebetulnya saya pengennya berdiri tapi kasihan Bapak Ibu sudah waktunya sudah terlalu siang. Oke, pendahuluan di sini kita lihat bahwa Ki Hajar Dewantara itu memiliki filosofi tentang sekolah. Itu adalah tempat tersemayam benih. Maka kita di sini sebagai petani itu bagaimana cara menanamnya. Difilosofikan bahwa ada tanaman buah yaitu jagung. Yang sebelah sana kira-kira ada perbedaan nggak ya Bapak Ibu dari gambar ini? Dari segi buahnya, iya. Yang pertama kita bisa lihat dari segi buahnya. Yang kedua bisa dilihat dari segi apa? tanamannya itu besar kecil. Oh betul ya Bapak Ibu. Nah jadi dari besar kecilnya, dari kesuburannya kita bisa lihat bahwa tumbuh perbedaan. Sama-sama itu benih yang kita tanam satu, kemudian sama-sama jenisnya yaitu jagung. Namun di sini petani tersebut mengolahnya dengan perbedaan, diberi pupuk jelas itu ya, karena faktor utama tumbuhan itu menyerap makanan dari tanah. Maka dari tanah itu tani memberikan nutrisi-nutrisi yang jelas berbeda. Tampak sekali ini yang terurus dan ini yang tidak terurus. Oke. Dari uraian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah merupakan tempat bercocok tanam bagi para pendidik, di mana jika pembelajaran di suatu instansi itu dapat dilakukan dengan bermakna, maka murid akan mendapat pendidikan yang berkualitas, berkarakter, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah sebuah tanggung jawab Bapak Ibu
di mana sama-sama murid, namun kita pupuk bagaimana cara kita memberikan motivasi, memberikan pembelajaran dengan cara yang menyenangkan dan tidak, itu akan dampaknya akan jelas berbeda. Di sini saya akan menyampaikan lini masa saya, yaitu pertama saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dengan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk diseminasi bersama dengan rekan guru yang lain. Yang kedua yaitu kolaborasi saya dan berkoordinasi dengan rekan guru yang lain untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya kita menentukan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua memantau refleksi, evaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian mengumpulkan rekan guru untuk melakukan pemahaman budaya positif dan seketika restitusi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tujuan dari pembelajaran ini, saya semoga saja ke depannya harapannya penerapan budaya positif itu dapat terlaksana di sekolah kita, baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, akan tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Ini profil dari fasilitator saya, Pak Ari Gufron. Beliau adalah orang hebat yang selalu mendampingi saya. Yang kedua adalah PP saya, Bu Deni Kartika. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Butuh untuk SK yang baru. Konsep inti dari budaya positif yang akan saya paparkan di sini yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan seketika restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru yang sudah saya paparkan tadi, yaitu pembelajaran dengan paradigma yang dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi, sehingga peserta didik mampu untuk belajar sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar sesuai kebutuhan dasar, profil pelajar Pancasila. Nah, di sini diferensiasi itu adalah proses penyampaian peserta didik bagaimana cara kita untuk mendidik anak. Itu memang karena dari latar belakang yang berbeda ya Pak. Kita saja sebagai guru dari rumah sudah punya kegiatan-kegiatan yang berbeda, latar belakang kita berbeda. Ada yang dari rumah merasa senang, ada yang sedih, ada yang dari rumah itu sudah memang tidak ada kendala lagi. Maka di sini juga kita satukan murid kita itu untuk seperti itu, maka kita diberi penjelasan itu secara berbeda. Nanti akan saya lanjutkan ke slide yang berikutnya. Di sini profil pelajar Pancasila itu kita sudah banyak yang tahu. Kalau yang pertama itu iman kepada Tuhan, yang kedua kebinekaan global, yang ketiga gotong royong, kemudian yang keempat adalah kreatif, kritis, kemudian mandiri. Mandiri itu diharapkan siswa bisa berpikir melaksanakan tugas-tugas yang kita berikan itu secara mandiri. Untuk paradigma perubahan, nah di sini ada kepalan tangan, mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu ya. Silakan Anda menggenggam tangan Anda sendiri. Nah, kemudian Anda bujuk teman yang di sebelahnya. Apakah teman itu mau untuk membuka? Pak Pri membujuk Pak Yono. Apakah Pak Yono tetap berkonsisten untuk menggenggam tangannya erat, tidak memperlihatkan apa yang ada di dalam genggaman tangan tersebut? Apakah rayuan Pak Pri itu bisa membuat Pak Yono untuk membuka tangannya? Konsep inilah yang akan Bapak bisa refleksikan, Bapak Ibu refleksikan. Berarti selama ini kita bisa mengendalikan orang lain atau tidak. Walaupun sudah dengan upaya kita sama, misalnya
saya tetap konsisten untuk menutup tangan saya walaupun rayuan Bu Yesi maut ya bisa sangat Bu pokoknya buat dibuka nanti tak beri alpat misalnya, tapi kalau saya nggak mau ya tetap Bu Yesi tidak bisa melihat apa yang ada di dalam tangan saya. Nah, apa yang terjadi di sini Pak? Miskonsepsi teori kontrol. Jika saya itu bisa dikendalikan oleh Bu Yesi, berarti saya punya alasan. Namun ketika saya tidak mau membuka, otomatis saya juga punya alasan. Jadi setiap anak itu punya masalah sendiri-sendiri, itu punya alasan dan tujuannya masing-masing. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat adalah ilusi bahwa semua orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Coba Bapak pahami dulu apakah teori kontrol ini memang benar-benar bisa untuk mengontrol murid dengan membuat merasa bersalah atau memberi penguatan positif itu lebih bermanfaat, atau dengan memaksa. Aku guru sakarepe aku, Dek, nono. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa atau tidak, nanti kita akan belajar ke slide berikutnya. Nah, kita tahu disiplin perubahan itu berasal dari disiplin positif yang akan kita laksanakan. Apakah makna disiplin? Di sini Bapak Ibu bisa membaca. Disiplin artinya belajar. Ya, berasal dari kata disiplina. Oke, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian yang ketiga, disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai, yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini harus digaris bawah. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Coba anak-anak kita lihat peraturan tata tertib kita. Nah, kalau tata tertib itu hubungannya menakutkan, Bu. Anak-anak mesti wedi. Oke. Wah, Bu, mesti arek dihukum. Jadi anak datang terlambat itu malah lete, ada yang rendah, ada yang tidak selalu. Nah, itu sering kita lihat. Nah, di sini nilai-nilai kebajikannya yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kita harus bisa merubah mindset anak-anak tentang kedisiplinan itu supaya tidak menjadi menakutkan. Karena jika anak itu merasa takut, maka mereka akan merasa tertekan, Bapak Ibu. Ya, dengan ketekanan-ketekanan itu dia bisa stres. Bisa kalau sudah merasa bersalah, anak-anak bisa di rumah nggak mau sekolah. Itu konsep kedisiplinan itu yang harus kita ubah. Mohon izin sebentar untuk mendengarkan azan.
Ya, ini harus kita ketahui 5 kebutuhan dasar manusia ini kebutuhan dasar berarti kebutuhan yang harus terpenuhi Bapak Ibu. Di mana jika salah satunya itu tidak tercakup di sini maka akan timpang, tidak ada keseimbangan hidup. Meski nanti dia akan mencari solusi, mungkin ada solusi positif jika dia sedang berjalan sehat, atau jika dalam kepepet dia akan mencari solusi yang negatif. Maka kebutuhan dasar dari siswa ini juga kita harus penuhi Bapak Ibu. Jika tidak nanti takutnya siswa itu melenceng jauh untuk mencari kebutuhan yang mereka belum punya. Nah, kebutuhan dasarnya itu adalah bertahan hidup. Seperti saya gambarkan itu adanya rumah, kemudian kasih sayang Pak Pri, love Pak Pri. Karena dengan rasa kasih sayang itu kita bisa merasa nyaman, bisa merasa senang untuk nyaman, kemudian belajar itu menyenangkan. Penguasaan, kebebasan di mana kita nanti bisa memilih potensi apa yang ada pada diri kita. Ya, nanti murid itu bisa, oh Bu, saya senangnya ini loh, saya senangnya itu loh. Nah, itu adalah kebebasan yang nanti akan penuhi oleh anak. Kemudian kesenangan. Nah, di sini Pak Guru harus menciptakan bagaimana itu pembelajaran yang menyenangkan. Karena murid kita masuk saja, pilih, anteng. Nah, itu nanti dia nggak masuk pembelajarannya, takut. Kemudian selanjutnya yaitu ini, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu berasal dari 2 arah, yaitu motivasi ekstrinsik, menghindari ketidaknyamanan, hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, dia bisa datang ke sini karena takut dengan sesuatu atau nanti men tak sedekah, men dibiji karo kepala sekolah. Nah, itu berarti punya pendapat bahwa penghargaan dari orang lain. Atau ketidaknyamanan yaitu dia mangkat enggak di lesoni kalau kanca-kancaan nanti saya enggak kinerjanya enggak penuh. Nah, itu berarti punya alasan sendiri. Motivasi yang terbaik itu adalah menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka miliki. Jadi semua itu berasal dari kesadaran diri sendiri. Maka perubahan yang global itu akan berubah secara sendirinya jika mereka mau berubah dengan dirinya sendiri. Nah, ini untuk hukuman sistemnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Contohnya ada salah seorang anak datang terlambat. Kamu lari 100 kali. Kenapa Bu? Karena kamu terlambat. Nah, itu merupakan hukuman, contoh dari hukuman. Ya, Bapak Ibu, karena sebetulnya hukuman itu sudah tidak diperkenankan. Ya. Banyak sekali Bapak Ibu guru yang dengan mengejudge hukuman itu malah justru banyak yang dimasukkan ke penjara sekarang. Banyak sekali itu. Kemudian yang konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Seperti contoh, dari tadi saya lihat kok kamu itu usil saja. Nah, seperti itu adalah kita selalu memonitor, menjadi CCTV anggapannya anak. Okay? Kemudian yang restitusi, proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, kebanyakan dari restitusi ini adalah program yang sangat jitu untuk mendidik siswa, Pak. Karena setiap kesalahan itu dia mesti ada alasannya. Misalnya terlambat sekali, kita tanya itu, kenapa kamu terlambat? Kamu jam berapa? Dari rumah jam berapa? Nah, seperti itu. Enggak apa-apa, dulu aja setelah itu untuk menetralisir emosional anak dulu. Nah, kemudian baru kita
beri, baru kita beri apa namanya keyakinannya kelas kelasnya tidak boleh terlambat ya nanti. Nah, keyakinan kelas kita apa? Coba dilihat yang pertama, Bu, datang tepat waktu, Bu. Nah, kita senang untuk belajar sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Nah, berarti dia sudah memiliki kesadaran sendiri. Untuk 5 posisi kontrol, yaitu tadi ada penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, diri sebagai teman, ada pokok, nek urung rampung, rene tak garake, tak tuliske, nah itu. Kemudian sebagai pemantau seperti CCTV yang sudah saya sampaikan. Kemudian manajer, yaitu kita bisa mengondisikan anak sesuai dengan restitusi. Nah, untuk Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Di sini guru sebagai penghukum. Tadi sudah kita lihat videonya. Nah, 5 posisi kontrol guru. Di situ Andi silakan lari keliling lapangan 10 kali karena kamu sudah terlambat. Nah, menurut Bapak Ibu itu merupakan apa, Bapak? Dari 5 posisi kontrol itu tadi, Bu. Hukuman. Oke, itu merupakan hukuman karena di sini ada karena kamu sudah terlambat. Kemudian yang kedua, Ana, kenapa kamu selalu terlambat terus? Apakah kamu tidak kasihan sama ibu? Menurut Bapak Ibu, apa itu jawabannya dari ini? Ya, betul. Ini adalah membuat rasa bersalah karena dengan
semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini tidak terkecuali misalnya ada 18 anak ya, 18 anak itu diberi unek-unek mereka masing-masing. Kemudian mereka memberi tulisan apa, kita tempelkan di sini. Kemudian yang sama itu kita jadikan satu. Kita ambil yang perbedaan itu nanti kita jadikan kata-kata positif. Kemudian maka akan tercipta kesepakatan kelas yang akan kita sepakati, akan kita yakini bersama-sama. Nah, di sini saya sebelum melanjutkan ke segitiga restitusi, saya akan memberikan kertas sticky note ini kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu ingin menjadi kelas yang seperti apa, keyakinan yang seperti apa. Misalnya datang tepat waktu atau apa monggo. Oke, sudah Bapak? Mohon untuk ditempelkan di sisi sini. Oh, tidak mau. Sini Pak. Ya, terima kasih. Semua tentang kenyamanan ya Pak. Di sini ada saling menyayangi, ada rukun dan damai, ada penuh semangat, kelas yang menyenangkan. Semua teman adalah saudara, jadi ini sama. Ini saya tempelkan sama, sesuai dengan kemampuan siswa. Tidak ada yang menulis datang tepat waktu ya. Nah, tidak apa-apa, ini karena Bapak Ibu guru ada yang sedang melakukan kegiatan yang lain, maka kita hanya mengambil 3 kesepakatan kelas, yaitu 1 sesuai dengan kemampuan siswa, yang kedua adalah di kelas ini saling menyayangi, kemudian yang ketiga yaitu kelas yang menyenangkan dan penuh semangat. Oke. Jadi Bapak Ibu guru bagaimana ini keadaan untuk saat ini? Apakah masih semangat? Seperti yang kita tulis? Belum. Ya, karena waktunya sudah di akhir ya Pak. Jadi kita sudah beda. Semangatnya sudah berbeda. Oke, saya lanjutkan untuk segitiga restitusinya. Di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana segitiga restitusi itu memiliki tahapan. Di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Validasi tindakan yang salah, nanti yang terakhir menstabilkan identitas. Kenapa Mas kamu kok melakukan itu? Tidak apa-apa, kamu merasa bersalah, tidak apa-apa, karena Bu Guru juga pernah terlambat. Coba kamu lihat keyakinan kelas kita apa? Oh Bu, saya tadi tergesa-gesa karena bapaknya bannya bocor di jalan. Berarti kan itu kendalanya kan bukan kendala yang berasal dari diri sendiri, memang itu situasional, kita tidak bisa mengontrol. Nah ternyata itu, padahal kita harus ngejudge. Makanya seperti yang contoh tadi di video, kamu itu, nah itu kita jadi merasa bersalah sendiri karena ternyata progres kita seperti itu. Nyatanya anak ada masalah hambatan ketika dalam
kita tanyakan keyakinan kelas dan sudah disepakati bersama, baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Kalau seperti itu, terus apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi? Nah, nanti anak bisa berpikir sendiri. Oke Bu, besok saya tak agak pagi mau berangkat biar misalnya ada kendala di jalan, ada waktu untuk saya memperbaiki seperti itu. Menanyakan keyakinan kelas itu suatu proses. Ini ya Pak, Bu tadi sudah saya sampaikan. Suatu proses dialog yang dijalankan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasar kita termotivasi secara intrinsik dari diri dulu, dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, apakah kelas yang ramai itu nyaman untuk kita belajar, apakah kelas yang kotor itu nyaman untuk kita belajar. Kalau jendela tidak dibuka, kemudian pintu ditutup dengan kondisi di siang hari seperti ini, apakah kita enak atau kita bisa konsentrasi? Mesti anak-anak punya pikiran sendiri. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya? Nah, itu yang akan mengantarkan anak-anak kita ke tingkat berpikir yang lebih tinggi lagi. Nah, terima kasih. Penutup di sini sudah sampai puncak acara Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu sudah menemani saya untuk melaksanakan diseminasi ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sendiri sebagai among. Among itu adalah manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan yang akan kita tuju nantinya, yaitu dengan kualifikasi kelulusan dari sekolah kita yang lebih meningkat lagi. Tidak hanya nilai secara kognitif, namun kita bisa merubah anak-anak itu berkarakter profil pelajar Pancasila yang nantinya akan dilaksanakan di sekolah maupun di masyarakat. Nanti akan sangat terlihat ketika kita keluar, anak itu bagaimana. Kalau anak itu dengan kita, Bapak Ibu Assalamualaikum, berarti karakter bimbingan kita itu sudah berhasil. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu Guru dari penyampaian yang saya lakukan untuk siang hari ini. Apabila saya banyak kesalahan, banyak sekali mesti Pak kekurangannya, kesalahannya, ya saya mohon bimbingan untuk Bapak Ibu semua, membantu saya untuk ke arah yang positif, melakukan budaya positif di sekolah dengan karakter-karakter dan pembiasaan-pembiasaan yang saya lakukan seperti yang sudah saya lakukan. Semoga menjadi tujuan kita, yaitu lingkungan sekolah yang berbudaya positif, lingkungan sekolah yang lebih bermakna lagi. Di sini kita diharapkan untuk tidak membuat anak itu takut untuk bersekolah, namun kita diharapkan untuk bisa menyemangati anak, memberi motivasi bahwa sekolah kita itu sekolah yang menyenangkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya pengen nyanyi dulu. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati, mari kita lakukan. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelas. Jadi keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan kelas. Kalau dulu namanya peraturan ya, semenjak ada kurikulum merdeka kita namanya jadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu hampir sama. Kalau dulu peraturan kelas contohnya apa coba? Dilarang apa? Dilarang coret-coret meja. Dilarang coret-coret meja. Apalagi? Dilarang buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Apalagi? Dilarang ya, dilarang berbicara kotor dan sebagainya. Terus dilarang mencontek atau membuli teman itu bahaya sekali. Nah, tapi sekarang untuk membuat keyakinan kelas itu kita tidak boleh pakai kata-kata dilarang, tidak boleh. Itu tidak boleh pakai kata-kata itu. Jadi harus hal-hal yang positif. Contohnya misalnya dilarang buang sampah sembarangan. Itu adalah suatu peraturan. Tapi kalau keyakinan kita lebih halus lagi. Jadi kata-katanya apa? Bertanggung jawab, jagalah kebersihan, boleh. Terus lagi dilarang mencontek. Nah, mencontek itu berarti perbuatan yang jujur apa tidak? Tidak. Nanti kamu boleh nulis jujur. Terus boleh terlambat nggak? Tidak. Berarti kalau tidak terlambat itu namanya perbuatan yang disiplin. Yang tulis. Garap PR, mengerjakan PR itu kewajiban nggak? Kewajiban, tanggung jawab. Dilarang tidak mengerjakan PR, berarti harus mengerjakan PR. Kalau pakai kata harus juga tidak boleh, oke? Tidak boleh pakai kata harus, dilarang, tidak boleh, itu tidak boleh dipakai. Jadi misalnya mengerjakan PR, wajib mengerjakan PR, berarti kamu boleh nulisnya, berarti itu adalah perbuatan yang bertanggung jawab. Sama teman, saling membuli, boleh nggak? Nah, berarti nanti kamu tulisnya apa? Saling menghargai atau menghormati antar teman. Nanti terserah, kamu boleh tulis salah satu. Nanti saya kasih kertas seperti ini. Nanti kalau sudah ditulisi, nggak usah dikasih nama. Tulisnya aja, kamu apa satu aja. Keyakinannya nanti ditempelkan di sini. Sudah jelas? Ada pertanyaan tidak? Jaga kebersihan. Jangan sampai kebalik ya. Yang ditulis yang sini, yang lengket nanti yang ditempel. Silakan yang sudah dapat kertas boleh langsung ditulisi. Silakan boleh langsung ditulisi, langsung ditempel di depan. Silakan ditulis, yang tulisnya nggak besar nggak apa-apa. Ya boleh, kecil juga boleh. Nggak usah dikasih nama, langsung tulis yang sudah tempelkan di depan. Yang sudah boleh kita tempel, silakan. Nggak apa-apa. Silakan ditulis sesuai yang kamu inginkan. Kelas kita itu mau gimana sih? Silakan. Kalau saya mau keluar di kertas lagi dulu. Silakan tempelkan. Kita akan membuat keyakinan kelas kita. Yang belum sesuai kamu yang kamu pikirkan aja, nggak usah menjadi beban. Saya pengen kelas ini semuanya jujur, bersih. Adalah kebersihan. Saling menghormati antar teman. Luar biasa, berbeda. Dan
menjaga kebersihan kelas, buang sampah pada tempatnya itu berarti termasuk menjaga kebersihan. Jagalah kebersihan. Oke, berarti di sini kita sudah mendapatkan kesepakatan kelas kita. Yang pertama adalah disiplin, jujur, datang tepat waktu, saling menghormati antar teman, menjaga kebersihan. Mencoret tembok ini berarti juga termasuk kebersihan. Satu lagi adalah sopan. Oke, berarti kesepakatan kelas kita tempel di sini. Kita ambil satu-satu yang mirip-mirip. Yang mirip kita jadikan satu. Oke, kita sudah mendapatkan berapa? 5. Jujur dong, datang tepat waktu, menghargai, menghormati, mengerjakan PR, wajib mengerjakan PR. Oke, kita sudah dapat berapa keyakinan kelas? 7. Yang pertama adalah disiplin. Yang kedua adalah saling menghargai atau menghormati. Yang ketiga datang tepat waktu, jagalah kebersihan, sopan, jujur, dan wajib mengerjakan PR. Setuju? Setuju ya? Oke, kalau setuju nanti kita tanda tangan di sini, ada tanda tangan.